Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul talabah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab, yaitu Darsun Al-An, yakni Al-Lughatul Arabiyyah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan kata depan, ya. Nah, untuk kata depan bisa kita lihat di sini ada kata huna wa hunaka, kemudian fauqa, tahta, ala, fi, baina, wara'a, wa amama, ya. Huna artinya di sini, ya. Sedangkan hunaka artinya di sana, kemudian fauqa itu di atas, ya. Kemudian tahta itu di bawah, ala di atas, fi itu di dalam, baina itu antara, wara'a di belakang, amama di depan, ya. Kemudian bisa kita lihat di sini, ya, penjelasan setiap kata yang didahului dengan kata depan maka tanda baca pada akhir kata menjadi kasrah atau jar, kecuali jika kata depannya itu adalah huna dan hunaka. Nah, lebih jelasnya bisa kita lihat pada contoh berikut ini. Lihat di sini. Ya, penerapan, ya, kata depan misalnya huna faslun, ya, di sini kelas, wa hunaka sahatun, dan di sana adalah halaman. Nah, lihat di sini, ya, ini kata depan tapi di akhir kata tidak merubah, ya. Sementara kalau contoh di bawah, lihat sini, ya, alkitabu tahtal maktabi, ya, ini kitab, ya, ini kitab, ya, bisa kita lihat, ya kan. Ini kitabun. Nah, ketika dia berada di bawah, ya, di sini contohnya alkitabu tahtal maktabi. Alkitabu tahta ini kata depan, al maktabi dia menjadi jar atau menjadi kasroh, ya. Atau contoh lain lagi, lihat di sini, ya, al qalam. Ini pena, kolam. Nah, al qalamu alal maktabi. Ya, al qalamu pena alal maktabi, ya, di atas buku. Pena itu di atas buku. Al qalamu alal kitabi. Nah, atau lihat contoh lain di sini, ya. Di sini ada kubun, ya. Nah, ini ada al-qalam. Nah, kalau kita katakan pena itu di dalam gelas, al-qalamu fil kubi, ya. Pena itu di dalam gelas, ya. Nah, ada terjadi perubahan, ya, kata ketika sebuah kata didahului dengan kata depan, ya. Ada ala di sini, ada tahta. Beda dengan huna dan hunaka, dia tidak berpengaruh pada akhir kata. Sementara ketika didahului kata depan selain huna wa hunaka, contoh ada tahta, kemudian ada ala, maka setelah ini katanya atau kata berubah menjadi kasroh, ya. Alkitabu tahtal maktabi, kemudian alqalamu alal kitabi. Nah, lihat lagi di sini, ya. Nah, sekarang ada contoh pertanyaan, ya. Lihat sini, ya. Madza fil fasli, ya. Ada apa di dalam kelas? Nah, jawabannya fil fasli, lihat sini. Fil fasli maktabun wa maq'adun, ya. Fil fasli maktabun wa maq'adun. Nah, di dalam kelas itu ada meja dan bangku. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, madza fil baiti, ya. Apa yang ada di dalam rumah? Nah, jawabannya bisa fil baiti hujratun. Di dalam rumah itu ada kamar. Lihat sekali lagi, setiap kata, ya, jika dahului dengan kata depan, ya, seperti ada fi, maka kalimat berikutnya dia menjadi jar atau menjadi kasroh. Fil baiti, bukan, ya, fil baitu, tapi fil baiti. Beda tadi dengan ketika kita menggunakan kata depan huna wa huna, misalnya huna faslun, di sini kelas, wa hunaka baitun, dan di sana rumah. Tidak terjadi perubahan. Sementara ketika selain kata depan huna dan hunaka, di sana kita menggunakan ada kata, ya, ala, ya, kemudian fi, fauqa, wara'a, amama, baina, maka setelah kata depan itu semuanya, maka kata depan berikutnya itu berubah menjadi kasroh. Seperti misalnya, ya, guru itu di depan kelas, ya, al ustadu amamal fasli. Nah,
al ustadu amamal fasli, ya. Atau contoh lain misalnya papan tulis itu di belakang guru, ya. Papan tulis bahasanya saburatun, ya. Papan tulis ini as-saburatu waro'a, ya, di belakang waro'al ustadi. Nah, ya, seperti itu. Nah, itu penggunaan, ya, kata depan dalam penerapan percakapan dan dalam penerapan kalimat. Nah, nanti akan kita banyak temukan dalam praktek kegiatan kita sehari-hari. Misalnya, ya, ketika kita bertanya kepada sahabat kita, ya, kita menanyakan di mana buku, ya, ainal kitabu. Nah, kalau kita bisa mengatakan, ya, buku itu di dalam tas, kita bisa katakan al-kitabu fil haqibati, ya. Atau dalam pertanyaan lain misalnya kita menanyakan, ya, seperti misalnya di sini, ya, di sini ada penggaris, ya, al-mistoratu. Nah, kita akan bertanyakan, ya, misalnya, ya, di mana penggaris? Nah, kita lihat penggaris di atas buku, maka kita katakan ainal mistoratu, jawaban kita al-mistoratu alal kitabi. Nah, sementara sekarang buku itu di bawah penggaris, maka kita katakan al-kitabu tahtal mistoroti, ya, seperti itu. Ini dalam penggunaan kehidupan kita sehari-hari dalam menggunakan kata-kata depan tadi yang sudah kita sampaikan di depan. Nah, intinya, ya, setiap kali kita mendapatkan materi baru dalam pembelajaran bahasa Arab, jangan lupa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebanyak apapun, ya, mufradat atau kata-kata bahasa Arab yang kita punya atau yang kita pahami atau yang kita hafal, tapi kalau kita tidak praktekkan, maka kita akan mendapatkan kesulitan dalam berbicara. Tapi ketika kita sering berbicara, ya, atau setiap kita mendapatkan sesuatu, kita misalnya ada kertas. Nah, misalnya ada kertas di sini, ya, kertasun. Ada kertas di atas buku, kita katakan al-qirtasu alal kitabi. Nah, kemudian buku itu di bawah kertas. Al-kitabu tahtal qirtasi. Terus seperti itu, ya. Setiap kita mendengar. Atau misalnya contoh lain di sini, ya, ada al-kub, gelas. Al-kubu alal kitabi, ya, gelas itu di atas buku. Nah, ini, ya, hal seperti ini harus kita sering praktekkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Maka insya Allah ketika semakin banyak kita mempraktekkan, ya, bahasa Arab kita, maka insya Allah kita akan terbiasa dalam menggunakan bahasa Arab, dan insya Allah akan Allah mahirkan kita dalam berbahasa Arab. Dan kedepannya semakin ketika kita mahir dalam bahasa Arab, insya Allah kita akan semakin paham terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sendiri adalah ditulis atau dalam bahasa Arab, ya. Baik, ini saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan Allah semakin menjadikan ilmu kita semakin bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ila liqa fi al-madah al-atiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.